siang Ibu Filo. Selamat siang juga Ibu. Apa kabar Ibu Filo hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, baik Ibu Filo. Beberapa hari yang lalu kan saya sudah informasi ke Ibu kalau ini saya ada dapat tugas untuk observasi di kelas Ibu Filo, observasi rekan sejawat. Nah, ini untuk observasi ini ada 3 tahapan Ibu, ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, saat ini kita ada dalam tahap pra-observasi sebelum Ibu diobservasi di dalam kelas. Dan juga kenapa kita harus pra-observasi, supaya kita tahu area mana yang ingin kita kembangkan, apa yang Ibu ingin kembangkan pada anak-anak nanti saat observasi di dalam kelas. Nah, untuk membuka percakapan kita nih Ibu Filo pada siang ini, kalau boleh saya tahu apa harapan Ibu Filo dari pertemuan kita hari ini? Ya, saya senang sekali Ibu untuk bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya akan berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Oh, baik. Jadi kita akan berdiskusi tentang rencana pembelajaran untuk observasi besok. Persiapan Ibu Filo dalam observasi kelas besok. Kalau boleh saya tahu, Ibu Filo nanti besok nih menyampaikan materi tentang apa saat observasi? Kami akan menyampaikan materi tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika tentu ada tujuan pembelajarannya nih. Tujuan apa yang ingin Ibu Filo capai dari observasi kita nanti? Baik Ibu, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menentukan suku KN dan beda dari barisan aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang membentuk pola bilangan barisan aritmatika. Oke, baik Ibu. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, area pengembangan pembelajarannya itu yang bagian mana? Apa yang Ibu Filo ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan fokus siswa dalam pembelajaran dan juga mereka dapat berkolaborasi atau berdiskusi Ibu dengan teman kelompok. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan fokus siswa dan siswa dapat berkolaborasi dengan teman kelompoknya ya. Oke. Ibu Filo sudah menyiapkan apa untuk supervisi nanti? Seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaannya, yaitu saya membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif seperti yang Ibu berikan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam modul saya. Selain modul, ini saya juga menyusun LKPD yang saya buat dalam bentuk kelompok. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran ini. Oke, bagus sekali Bu ya. Berarti kemarin, Ibu kan kemarin sempat tanya, kita sempat berdiskusi cara pembuatan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan juga budaya positif. Baik Ibu Filo, luar biasa sekali. Nah, apa nih strategi yang Ibu Filo gunakan untuk pembelajaran nanti? Strategi yang saya gunakan yaitu mengamati gambar dan video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Oke, jadi Ibu Filo sudah menyiapkan gambar dan video pembelajaran ya. Selain itu apa lagi Ibu Filo siapkan selain gambar? Ada SBK? Ada. Oke, bagus. Jadi kapan nih Ibu Filo akan melaksanakan proses pembelajaran? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, rencananya besok, hari Jumat ya. Oh, besok Ibu akan melaksanakan itu. Baik, harapan Ibu nih, kalau dari angka 1 sampai 10, yang Ibu harapkan besok itu anak-anak ada di angka berapa? Saya harapannya di angka 8. Harapan Ibu di angka 8, tidak naik lagi Ibu ke 10? 8. Oh, masih awal ya. Oke deh, kita lihat besok ya Ibu. Nah, jadi besok itu saya akan datang ke kelas Ibu Filo untuk melakukan observasi kelas. Saya akan melihat apa hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah ini kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan kembali pasca observasi Ibu. Jadi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri percakapan kita, kira-kira apa yang Ibu Filo dapatkan dari percakapan kita saat ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya seperti model atau seperti pembelajaran
pembelajarannya dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan pada pembelajaran besok. Oke, baik, terima kasih Bu Filo, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi saat ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi nanti. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Siapa yang mau bersedia? Teman-teman, sebelum mulai belajar pagi ini bagaimana Tuhan yang kita Tuhan kita melakukan Tuhan sangat mau mulai pelajarannya Tuhan. Kiranya Engkau menjaga mengingatmu dari awal pelajaran yang pada akhir sebentar Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati guru kami yang mengajar. Kiranya Tuhan menyertai dari awal pelajaran yang pada akhir sebentar Tuhan. Kiranya kita berdoa juga. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum mulai tolong lihat dulu jangan sampai ada sampah-sampah. Lihat dulu. Ada baju-baju sudah rapi atau tidak? Sudah. Sampai ada yang di luar. Cek PH juga. Siapa yang tidak masuk Irhan? Izin. Yang kemarin materi terakhir yang kita bahas tentang eksponen. Ya, tentang eksponen. Lihat itu ke situ. Eksponen itu apa yang kemarin? Eksponen adalah satu-satu. Eca. Eksponen adalah bentuk perkaryan suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara benar. Ya, eksponen adalah bentuk perkalian ya terhadap dirinya sendiri terjadi secara berulang-ulang. Oke, kalau eksponen dalam kehidupan keseharian kita di sini, contohnya seperti apa? Yang kemarin itu bagaimana? Oke, Eca. Pada mata bakteri yang diamati berjumlah 30 sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat tindak berikut. Contoh kalau di dalam relasi seperti apa? Misalnya sesuai dengan demikian satu menularkan 2 orang, atau satu menularkan Sela dengan Arsa, demikian menularkan Sela dengan Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita masuk di materi baru tentang barisan aritmatika. Oke, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita sebentar akan menentukan suku KN dan beda dari barisan aritmatika. Jadi tujuan kita sebentar yang akan kita mau capai di pembelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan suku KN dan beda dari barisan aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang membentuk pola bilangan barisan aritmatika. Sebelum kita menuju ke barisan aritmatika, perhatikan dulu. Ketemu kembali dengan pembelajaran matematika. Di dalam matematika, khususnya pola bilangan, pernahkah kamu mendengar tentang barisan aritmatika? Apakah itu barisan aritmatika? Jadi, barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang ketat. Lara suku barisan yang berurutan. Adik-adik pasti tahu kan tentang bilangan ganjil yang dimulai dari angka 1, 3, 5,
7, 9, dan seterusnya. Tinggi tanaman tersebut menjadi 11 cm. Kalau kita hitung juga dari minggu kedua ke minggu ketiga, tinggi tanaman itu bertambah 4 cm. Kita asumsikan pada minggu berikutnya tinggi tanaman tersebut selalu bertambah sebanyak 4 cm. Nah, disinilah terjadi barisan aritmatika. Apa sih kalau kita jabarkan dengan rumus barisan aritmatika sendiri adalah N itu merupakan suku ke M. A adalah suku pertama dan B adalah selisih dari suku yang berdekatan, sehingga rumus barisan aritmatika adalah N sama dengan A plus N1 dikali B. Berapa suku ke-10 atau U10? Kalau kita masukkan ke dalam rumus barisan aritmatika, N sama dengan A plus N1 kali B, yang ditanyakan adalah U10, maka A-nya itu adalah 3 ditambah N-nya itu adalah 10 dikurang 1 dikali B-nya adalah 4, sehingga kita peroleh 39. Jadi sekarang sudah tahu kan tinggi tanaman pada saat minggu ke-10 atau pada saat ditumbuhkan adalah 39 cm. Barisan aritmatika itu apa? Barisan yang mengalami beda atau selisih dengan aturan tertentu. Kasih kelas Aisyah. Apa? Adalah urutan-urutan bilangan dengan aturan-aturan tertentu. Yang lain? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda dan selisih. Ya, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih yang kedua sukunya berurutan. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau berdekatan. Ya, jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau bukan. Selanjutnya beda, yaitu selisih dua suku yang berurutan disebut apa? Beda.
Ya, di situ dia suruh tentukan suku ke-14. Berarti yang ditanya apa? Suku ke-14. Ya, U14. Itu suku ke-14. Terus di situ A-nya yang mana? Angka berapa? 2. Ya, 2. Terus suku kedua di situ yang mana? 6. Suku ketiga? 10. Suku pertama? 2. Lanjut. Beda. Rumus beda tadi. U2 kurang 1. Berarti bedanya berapa? Empat. Kenapa bisa Endang Marvel? 2. Marvel. Endang Marvel. Kenapa bisa 4? Kasihkan ras Marvel. 6 kurang 2 dari dapat 4. Yaitu suku kedua dikurang suku pertama. Suku kedua yaitu 6 tadi, suku pertama 2. Jadi 6 kurang 2 dapat 4. Suku pertama ulang tadi, suku pertama itu apa? 2. Beda, kalian dapat berapa tadi? 4. Oke. Selanjutnya masuk. Ya, lihat deh. Terus lanjut ditanya. Habis diketahui tadi itu lihat A-nya sama dengan 2, B-nya 6 kurang 2 sama dengan 4. N tadi itu apa? Keterangannya? Ya, nomor yaitu suku ke-14. Yang ditanya U14. Lihat rumus itu. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali G. Ya. N-nya, lihat N ganti dengan berapa yang diketahui sini? 14. Jadi U14 sama dengan, tuliskan kali ganti A-nya dengan 2 ditambah N-nya 14 kurang 1 dikali dengan beda. Beda tadi dapat berapa? 4. Oke, lanjut. 2 tulis kembali ditambah dalam kurung. Selesaikan duluan yang di dalam kurung. Jadi 14 kurang 1 15 dikali dengan 4. Selanjutnya antara penjumlahan dan perkalian ibu bilang apa yang kemarin? Selesaikan apa? Perkalian. Jadi 2 turun kembali ditambah 13 dikali 4 dapat 52. Selanjutnya 52 ditambah 2 dapat 54. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita masuk di tugas kelompok. Sumbang-sumbang pendapat di sini. Ya, tulis di ketahui. Ditanya. Terus ditanya. Itu tidak. Jawab. Iya. Nah, lihat, perhatikan situ. Yang pertama sebutin promosi apa sih? Lihat. Terus dia tahu, terusnya dia terus pada tahun berapa itu? Baris pertama itu apa? Baris kedua
Menandakan apa? Dirumus di apa? Dirumus di apa? Makanya bentuk dulu dia. Oh, bilang jadi N-nya berapa? N-nya berapa? Shalom, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih telah memberi waktu kelompok 1. Kami mewakili kelompok 1 dan teman-teman kami untuk maju mempresentasikan hasil kerja kami. Karis, bertanya Karis. Paham? Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami salah untuk presentasi di depan. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik. Terima kasih untuk perhatian. Ya, betul. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasi hasil kerja kami. Atau ke 10. Rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jawab U10 sama dengan 90 tambah 10 kurang 1 kali 4. 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi 90 turun, 9-nya dikali 4. 9 kali 4 36. Jadi 90 tambah 36 126. Jadi tinggi tumpukan 10 kursi adalah 126 cm. Mungkin saja aku Jika ada teman-teman yang bertanya, kami ada. atau ingin memperbaiki kami persilakan. Ada bertanya? Ada bertanya? Atau mau sampaikan apa? Albert? Apa? Oh, itu yang 9 kurang kali 4 bilang kan? Ya, itu dia. Sudah ada teman-teman yang ingin bagian sekian dari kami. Terima kasih. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas.
25 sterja, jadi di sini tadinya ditulis 25. Berapakah banyak sterja yang diproduksi pada tahun kelima? Ditanya pada tahun yang kelima. Jadi saya pakai rumus N sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kurung B. 5 sama dengan 400 tambah 5 kurang 1 kurung 25. Jadi ininya tadi diturunkan ke bawah ya. 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi 4 ini diturunkan ke bawah lagi dan ini dikalikan dengan 4. 4 kali 25 sama dengan 100. 400 ini lagi diturunkan ke bawah. Jadi 400 tambah 100 sama dengan 500. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau belum puas dengan penjelasan saya? Tiara. Betul apa kata Anda? Dan lagi yang bertanya di kelompok 3. Harus kamu bertanya? Tidak. Oke. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Shalom. Penyelesaian yang beda UN sama dengan A tambah 5B sama dengan 19, U2 sama dengan A tambah 2B sama dengan 7, 3B sama dengan 12, B berarti B garis Misalnya 4 dari Jerman. bagian B. Bagian B. Oh, bagian B. Teman kelompok. Ada lagi? Ini hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Tidak ibu. Di sini ada apa? Ya, tidak bisa untuk ditambah dengan F4 yang sembari di sini. Jadi seharusnya di sini apa? F4 yang dikurang dengan F4. No. Jadi sisa F4. Dan ini Bu, nanti keluar dari atas. Oke ya? Perhatikan ya. Metode eliminasi. Ya.
kurang 1 dikali B. Terus A ditambah 1 B. Sudah dapat ya? Selanjutnya kita masuk di model eliminasi. Eliminasi. Ada yang ditenangkan, maksudnya pertama A ditambah 5B sama dengan berapa? 19. Terus yang kedua A ditambah 1B terus 7 kurang A habis ya. 5 kurang 1 jadi 19B. 19 kurang 7 berapa? 8. 19 kurang 7 12. Aduh anaknya 12 bagi 4 dapat 3. Jadi bedanya berapa? 3. Lanjut di metode substitusi. Kita pakai angka yang lebih kecil. Angka berapa? 2. 1. A ditambah dengan 1 B dengan 7. Terus A ditambah 1 dengan berapa ini? 7. Terus A ditambah 1 kali 3 berapa? 3. 7. Jadi A 7 kurang 3 berapa? 4. Jadi suku pertamanya berapa? 4. Masukkan di rumus. Lanjut. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN. Suku berapa ditanya? 41. Satu N yang tidak berapa? 41. Ya, suku 41. A tadi berapa? 4. Ditambah N kurang 1 kurang 1 dikali dengan 3. Dikali dengan 3. A nya berapa tadi? 40. Terus 4 ditambah apa 1 kurang 1 berapa? 40. Dikali dengan 3. Berapa? 124. Siap. Takut cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. Oke, kita masuk di kesimpulan. Sama bisa menyimpulkan dari pertama kita apa di sini belajar sampai akhir. Yang menyimpulkan dari materi kita hari ini adalah membedakan dan mengatur isi dari Apa lagi? Yang saya bisa mengetahui ternyata barisan aritmatika apa lagi? Bisa ada di ya, ada di sekitar kehidupan sehari-harinya Eca. Tulis apa yang gue rasakan selama
pagi Ibu Vilo. Selamat pagi juga Ibu. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan kabar baik. Oke, puji Tuhan Ibu. Oke Ibu, saat ini kita akan melakukan pasca observasi setelah kita observasi kemarin Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan untuk pasca observasi hari ini Ibu. Yang pertama terkait observasi yang sudah dilaksanakan kemarin, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas kemarin? Saya Ibu sedikit gugup dan tegang. Kebetulan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Oke, puji Tuhan sudah berjalan dengan lancar. Baik Ibu. Apakah Ibu bisa menceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan dalam proses observasi kemarin Ibu? Untuk area yang saya kembangkan di kelas yaitu bagaimana siswa itu bisa fokus dalam proses pembelajaran dan bagaimana siswa itu bisa bekerjasama atau berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Dan untuk langkah pembelajarannya yaitu saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE, dan siswa juga terbagi dalam kelompok kecil. Oke, baik. Jadi area pengembangan itu agar siswa bisa fokus, bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya dalam kelompok, juga pembelajaran diferensiasi yang terkait dengan KSE. Nah, dari hal yang sudah Ibu kembangkan di dalam kelas, apakah hal itu sudah sesuai dengan harapannya Ibu atau tidak? Puji Tuhan, menurut saya sudah baik, walaupun ada sedikit kekurangan. Oke, sudah baik tapi ada kekurangan. Menurut Ibu, yang sudah baik tapi masih ada kekurangan itu kekurangannya apa dan bagaimana cara Ibu mengatasi kekurangan tersebut? Kendala yang saya hadapi kemarin yaitu kekurangannya yaitu siswa kurang aktif dan manajemen waktunya juga kurang. Jadi siswa itu kurang aktif, terus Ibu kurang mampu manajemen waktu itu sehingga Ibu merasa itu sedikit ada kekurangan dalam proses observasi kemarin. Nah, dengan kendala-kendala yang Ibu hadapi, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum, ya mungkin karena mereka belum sarapan kemarin. Jadi untuk anak yang belum sarapan, menurut saya sebelum berangkat sekolah, ya saya akan mencoba untuk mengatakan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi. Dan juga saya akan mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan sebelum berangkat sekolah karena penting bagi mereka untuk bisa berkonsentrasi dalam belajar. Dan untuk manajemen waktunya sendiri saya akan lebih mendampingi siswa dalam diskusi dan mengingatkan waktu atau durasi mereka agar lebih efektif dalam manajemen waktu. Oke, baik. Jadi kalau untuk fokus, Ibu menyarankan untuk mereka sarapan dulu dari rumah. Terus kalau misalkan manajemen waktu tadi yang Ibu alami, Ibu akan lebih mengingatkan waktu saat durasi waktu saat mereka berdiskusi, saat mereka presentasi sehingga waktu itu bisa cukup. Nah, baik Ibu. Dari solusi yang Ibu tawarkan ini, kira-kira kapan Ibu mau menerapkannya di kelas? Terasa lebih cepat, lebih baik. Mungkin besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan kepada mereka untuk jangan lupa sarapan setiap pagi dan setiap harinya saya akan berusaha untuk manajemen waktu dengan baik. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk jawabannya. Semoga apa yang sudah menjadi solusi permasalahan dari Ibu dapat diselesaikan dengan baik ke depannya sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya akan beri kesempatan kepada Pak Ishak sebagai pengajar praktik untuk memberikan saran terkait percakapan dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi hari ini. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Pak Ila. Salam dan bahagia. Salam bahagia. Ya, luar biasa hari ini. Terima kasih Ibu yang sudah bersedia menjadi rekan observernya Ibu Yulen. Dari kegiatan awal yaitu observasi dan pasca observasi hari ini telah selesai.
ibu yang berperan sebagai coach di luar, bagaimana perasaan? Begitu itu tadi Bu, sekarang Ibu Yulia berkaitan dengan materi kita tentang supervisi akademik berbasis coaching dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Bagaimana perasaan ketika Ibu menjadi coach bagi sejawat? Perasaannya karena ini baru kali pertama saya melakukan ini, ada rasa sedikit takut, takut dalam salah dalam melakukan pra-observasi, observasi dan pasca. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata kita tidak melihat kesalahan guru, tetapi kita sama-sama belajar bagaimana cara supaya bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita di dalam kelas. Luar biasa. Dari sekian rangkaian coaching itu ada prinsip-prinsip coaching yang paling Ibu belum pahami itu apa? Dari pertanyaan berbobot, dari kesimpulan itu apa? Dari 3 prinsip coaching itu, yang paling saya masih dalam tahap belajar itu tentang pertanyaan berbobot. Saya merasa masih sedikit kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, sehingga terkadang coaching juga berbingung dalam menjawab dari pertanyaan saya sendiri. Apa yang dibuat untuk meningkatkan itu? Yang saya buat ya mungkin program pembiasaan, terbiasa untuk coaching supaya pertanyaan berbobot itu seiring saya belajar dengan sendirinya akan membiasakan diri saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Luar biasa. Ya, jadi hari ini kita punya kegiatan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching sudah selesai. Luar biasa, teman-teman sudah menunjukkan hal yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjadi guru yang terbaik dalam menuntun anak-anak kita.